prinsip dasar dalam hubungan kita dengan sesama. Kita harus memperlakukan orang lain sebagaimana kita sendiri ingin diperlakukan. Hal ini kedengaran begitu singkat, sederhana, tapi tidak mudah untuk dihidupi karena seringkali kita lupa untuk menempatkan orang lain sama penting dengan kita. Nah, bagaimana kita bisa mengasihi orang lain seperti diri kita sendiri? Saya percaya ini, ukuran dalam memperlakukan orang lain atau bagaimana kita memberi kepada orang lain, ukurannya adalah apa yang kita mau untuk diri kita sendiri. Kalau Anda tidak mau dirugikan, jangan merugikan orang lain. Kalau Anda tidak mau disakiti, jangan sakiti orang lain. Sederhana sekali, tapi seringkali kita lupa hal ini. Kita ngomong seenaknya, kita menyakiti orang lain, sengaja ataupun tanpa sengaja. Kita tahu bahwa apa yang kita lakukan ini akan merugikan orang lain, tapi tetap kita lakukan. Ingat, perlakukan orang lain sebagaimana Anda ingin diperlakukan, jangan merugikan, jangan menyakiti orang, jangan merendahkan orang lain, dan mari, jangan menghakimi, namun ampuni. Hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan tentang hukum dasar dalam hubungan. Bagaimana kita harus memperlakukan sesama sesuai dengan firman Tuhan. Firman Tuhan ini sangat sederhana tapi tidak mudah untuk dilakukan. Saya berdoa agar Anda diberi pengertian oleh Tuhan dan mampu menghidupinya. Treat others the way you want to be treated. Perlakukan orang lain sebagaimana Anda ingin diperlakukan. Matius 7 ayat 12 berkata gini, segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Saya percaya ini merupakan prinsip dasar dalam hubungan kita dengan sesama. Yesus mengajarkan di dalam ayat ini, kita harus memperlakukan orang lain sebagaimana kita sendiri ingin diperlakukan. Hal ini kedengaran begitu singkat, sederhana. Perlakukan orang lain sebagaimana Anda ingin diperlakukan. Treat others the way you want to be treated. Tapi tidak mudah untuk dihidupi, karena seringkali kita lupa untuk menempatkan orang lain sama penting dengan kita. Dalam Matius 22 ayat 39 dibilang gini, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah, bagaimana kita bisa mengasihi orang lain seperti diri kita sendiri? Saya percaya ini, ukuran dalam memperlakukan orang lain atau bagaimana kita memberi kepada orang lain, ukurannya adalah apa yang kita mau untuk diri kita sendiri. Kalau kita saja tidak mau barang itu, tidak bagus, jangan berikan buat orang lain. Kalau kita tidak mau makan makanan basi, jangan berikan makanan basi buat orang lain. Berapa banyak kita yang mungkin beli coklat di luar negeri, mungkin dengan harga yang gak murah, tapi ternyata kadaluarsa, dibuang sayang, dimakan gak mau. Lalu kita kemanakan coklatnya? Berapa banyak kita yang kasih ke pembantu di rumah mungkin, kasih pegawai mungkin. Mari kita belajar firman Tuhan ini. Prinsip dasar dalam hubungan dengan sesama. Perlakukan orang lain sebagaimana kita ingin diperlakukan. Berikan kepada orang lain seperti apa yang kita mau untuk diri kita sendiri. Mari belajar untuk mengasihi orang lain seperti kita mengasihi diri kita. Melihat orang lain itu sama penting seperti kita sendiri. Saya akan share 3 hal saja. Saya renungkan apa yang saya nggak mau orang lain lakukan kepada saya. Sehingga itu menjadi batasan dalam apa yang saya juga nggak boleh lakukan itu kepada orang lain. Mari kita belajar sama-sama. Yang pertama, jangan merugikan atau menyakiti orang lain. Kalau Anda nggak mau dirugikan, jangan merugikan orang lain. Kalau Anda tidak mau disakiti, jangan sakiti orang lain. Sederhana sekali. Tapi seringkali kita lupa hal ini. Kita ngomong seenaknya. Kita menyakiti orang lain. Sengaja ataupun tanpa sengaja. Kita tahu bahwa apa yang kita lakukan ini akan merugikan orang lain. Tapi tetap kita lakukan. Pernahkah Anda pergi ke supermarket? Anda ingin membeli buah misalnya. Lalu tanpa sengaja ketika Anda sedang memilih buah untuk memasukkannya ke dalam kantong plastik sebelum ditimbang, buah yang Anda pegang itu terlepas dari tangan Anda lalu jatuh. Apa yang terjadi? Kita rata-rata akan ambil buah itu dan taruh kembali di tempatnya. Padahal kita yang menjatuhkannya.
Kenapa kita lakukan itu? Karena kita nggak mau dapat buah yang jatuh. Kita tahu itu akan jadi bonyok, jadi rusak, buahnya jadi nggak enak. Tapi kita taruh di tempatnya kembali, tanpa memikirkan. Itu menyebabkan kerugian bagi toko itu. Karena nggak lama, buah itu akan mulai busuk, dan nggak ada yang mau ambil buah itu. Kalaupun ada yang mengambilnya, kita sudah merugikan orang lain, karena kita menjatuhkannya. Suara hati kecil kita pasti mengajar kita waktu kita lakukan itu, kita diingatkan. Jangan, kamu yang jatuhkan, kamu yang makan. Saya percaya hal sekecil itu saja tidak mudah untuk dilakukan. Ketika kita mikirin tindakan kita terhadap orang lain, ngerugiin orang nggak ya? Nyakitin orang nggak ya? Mari saya kasih contoh-contoh sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Jangan mengingini milik orang lain. Seringkali kita iri hati melihat orang punya apa dan kita pengen apa yang dia punya. Ada yang sampai tega mencuri, mengambil yang bukan haknya. Ulangan 5 ayat 21 bilang gini, jangan mengingini istri sesamamu. Jangan menghasratkan rumahnya, atau ladangnya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Firman Tuhan ajarkan kita jangan mengingini hak milik orang lain. Jangan ganggu istri orang. Jangan ganggu suami orang. Saya pernah bercanda satu kali. Perempuan tuh makin umur bertambah, makin tua, nilainya menurun. Kenapa? Karena perempuan tambah tua tuh tambah peot ya, tambah kendor gitu kan, tambah keriput. Sedangkan pria, saya perhatikan sebaliknya, semakin tua nilainya bertambah. Coba bayangkan pria pakai celana pendek waktu SMP dengan dia hari ini misalnya umur 50, udah pakai baju keren, udah punya posisi, sudah punya mobil pribadi, rumah pribadi, jauh lebih menarik daripada ketika dia masih di bangku SMP. Saya lihat suami saya sendiri, waktu SMP sama hari ini, hari ini jauh lebih ganteng, jauh lebih berwibawa, jauh lebih keren. Mungkin dia tertawa dengarkan khotbah ini, tapi seringkali wanita-wanita yang tidak takut Tuhan, mereka suka ganggu suami orang. Kenapa? Semakin setia suami orang itu, semakin kagum mereka. Mendingan dapat barang jadi. Tapi firman Tuhan katakan jangan mengingini milik orang lain. Kalau kita nggak mau disakiti, jangan sakiti hati orang lain. Jangan merusak rumah tangga orang. Saya pernah marah dengan seorang wanita yang saya tahu mendekati suami saya. Dan ada yang bilang gini, Bu Heni terlalu posesif. Kalau itu suami saya harus jaga. Kalau itu bukan suami saya nggak peduli. Kalau kita nggak fight buat rumah tangga kita, berarti kita nggak mengingininya, berarti kita nggak mengasihi mereka. Tapi karena kita mengasihi pasangan kita, kita akan fight untuk pernikahan kita. Ayo jangan rusak rumah tangga orang kalau Anda juga nggak mau dirusak rumah tangganya. Jangan merusak hubungan orang lain. Amsal 6 ayat 19. Seorang saksi dusta yang menyembur-nyemburkan kebohongan dan yang menimbulkan pertengkaran saudara. Ada orang tuh yang suka jahil, usil, ngurusin rumah tangga orang, keluarga orang, anak orang, suami orang, sehingga tanpa sadar omongannya itu merusak hubungan orang lain. Saya percaya dalam hidup ini kita pengen punya hubungan yang baik dengan semua orang. Karena itu jangan rusak hubungan orang lain. Satu kali saya pernah difitnah, dikatakan saya mengatakan ini tentang seseorang, mengakibatkan orang itu marah sama saya. Padahal yang ngomong gitu orang itu sendiri di depan saya. Kadang-kadang heran lihat bagaimana orang bisa mengarang-ngarang cerita. Apa yang kita nggak ngomong mereka bilang kita ngomong, apa yang mereka ngomong mereka bilang kita yang ngomong. Merusak hubungan kami, tapi puji Tuhan sekarang sudah baik. Karena basically saya pribadi tidak akan menanggapi omongan-omongan yang nggak penting, yang menurut saya cuma merusak hubungan. Kalau kita nggak mau ngerusak hubungan orang, kita jangan rusak nama baik orang. Jangan menjatuhkan orang lain. Imamat 19 ayat 16 bilang gini, janganlah engkau pergi kian kemari menyebarkan fitnah di antara orang-orang sebangsamu. Janganlah engkau mengancam hidup sesamamu manusia. Akulah Tuhan.
Dengar baik, kalau kita mau hidup tenang, biarkan orang lain hidup tenang. Jangan merugikan mereka, jangan nyakitin orang. Udah. Jangan sampai kita kerja di sebuah tempat, kita nggak bekerja dengan baik, sehingga kita merugikan perusahaan. Amsal 18 ayat 9, orang yang bermalas-malas dalam pekerjaannya sudah menjadi saudara dari si perusak. Banyak perusahaan tuh yang nggak maju, bahkan mengalami kerugian. Karena orang-orang yang harusnya bekerja dan menjalankan tugasnya, mereka dibayar untuk itu, mereka tidak kerjakan dengan baik. Omset turun, target nggak sampai. Kenapa? Karena nggak mencapai target, malas-malasan aja. Makanya Firman Tuhan bilang, orang-orang yang bermalas-malas dalam pekerjaannya sudah menjadi saudara dari perusak. Ngerusak omset, ngerusak perusahaan, bikin perusahaan tutup. Ayo, jadi berkat di situ. Jangan ngerugiin perusahaan di mana Anda ada. Kalau kita pengen dipercaya Tuhan, berkat punya kita sendiri, harta milik kita sendiri, Firman Tuhan katakan dalam Lukas 16 ayat 12, kita harus setia dalam harta orang lain. Kalau kita nggak mau satu hari perusahaan kita dirugikan orang, jangan sampai kita ngerugiin perusahaan orang. Jangan nyebarin isu tentang produk orang lain atau usaha orang lain sehingga merugikan mereka. Persaingan-persaingan kotor seperti ini seringkali kita lihat bagaimana diblas di sosial media. Di Indonesia ini hoax cepat sekali menyebar dan merusak nama baik produk-produk yang sebenarnya cuma omong kosong aja. Orang-orang sebarkan gosip itu sehingga orang takut beli produknya. Yuk kita berhenti main-main kotor seperti itu. Jangan ngerugiin orang lain kalau kita juga nggak mau dirugiin. Prinsip dasar dalam memperlakukan orang lain adalah apa yang kita mau untuk diri kita sendiri. Jangan perlakukan orang seperti itu kalau Anda nggak mau diperlakukan seperti itu. Yang kedua, jangan merendahkan orang lain. Kalau Anda nggak suka direndahkan, jangan merendahkan orang. Kalau Anda nggak suka dihina, jangan hina orang lain. Kalau Anda ingin dihargai, hargai juga orang lain. Yakobus 2 ayat 1 mengajarkan kita tentang jangan memandang muka, jangan ngebeda-bedain. Saudara-saudaraku, sebagai orang yang beriman kepada Kristus Yesus Tuhan kita yang mulia, janganlah iman itu kamu amalkan dengan memandang muka. Orang kaya jangan sombong. Orang cantik jangan sombong. Orang yang punya harta melimpah jangan tinggi hati. Kita nggak boleh sampai ngebeda-bedain orang. Kadang-kadang seringkali manusia tuh tanpa sadar mereka mandang rendah orang lain. Karena pekerjaannya, karena status sosialnya. Saya sedih tiap kali lihat orang lemah tuh direndahkan. Sedih waktu lihat orang miskin tuh ditindas. Kalau Anda kaya, kenapa sombong? Kekayaan kan karunia Allah. Harusnya kita mensyukurinya. Orang yang sombong adalah orang yang merasa dia lebih baik dari orang lain. Nah, seringkali orang-orang sombong ini yang suka sekali merendahkan orang lain gitu. Seperti seolah-olah orang lain tuh nggak ada harganya, nggak ada nilainya gitu. Orang menjadi sombong ketika dia mulai membandingkan dirinya dengan orang lain dan mulai melihat orang lain tuh lebih rendah dari dia. Yuk jangan merendahkan orang lain hanya karena kita punya harta lebih banyak, punya kedudukan lebih tinggi, dipercaya lebih sama Tuhan. Jangan menghina orang. Jangan menghina orang lemah. Amsal 18 ayat 23 bilang gini, orang miskin berbicara dengan memohon-mohon, tetapi orang kaya menjawab dengan kasar. Coba renungkan ayat ini. Orang miskin tuh kenapa kalau ngomong memohon-mohon? Ya non, ya Tuan. Kenapa? Karena mereka merasa kecil. They feel small. Mereka merasa mereka miskin. Tapi orang kaya yang punya uang, bukan sama pegawainya aja berani kasar. Belanja di supermarket, berani bentak-bentak kasir. Makan di restoran, mentang-mentang dia yang duduk. Dia makan di situ, dia bayar. Sama waitressnya kasar. Padahal waitress itu kan bukan pegawai dia, waitress itu kerja di situ. Bahkan sama pegawai sendiri pun gak perlu kasar. Saya suka pesan ini. Jangan membuat orang merasa direndahkan. Kalau orang bikin salah, tegur aja kesalahannya. Gak usah bahas kemana-mana. Kalau mereka salah, gak usah dibahas. Jangan bilang bodoh lah, inilah. Udah bahas aja kesalahannya. Jangan bilang dasar orang kampung lah, itulah.
Kata-kata ini yang seringkali menurut saya nggak pantas diucapkan. Justru kalau Anda punya nilai, Anda tahu menghargai orang lain. Orang yang tahu menghargai dirinya sendiri, pasti tahu menghargai orang lain. Amsal 26 ayat 18, seperti orang gila menembakkan panah api, panah dan maut, demikianlah orang yang memperdaya sesamanya dan berkata, aku hanya bersenda gurau. Sorry bro, gue cuma bercanda. Tapi seringkali merendahkan orang dengan gurauannya. Boleh bercanda, tapi jangan bikin orang merasa direndahkan. Jangan bully orang dengan gurauan kita sampai membuat mereka merasa kecil. Saya pernah khotbah di satu gereja satu hari. Setelah di tengah-tengah khotbah itu, saya lagi bicara soal perkataan, kuasa perkataan. Saya bicara tentang bercanda yang berlebihan sampai orang merasa direndahkan. Saya ambil contoh perempuan yang sering dikatain gemuk contohnya. Waktu saya bahas itu ada seorang anak perempuan masih muda duduk di jemaat dan dia menangis. Karena dia tidak kurus. Seringkali kita gak sadar bahwa gurauan tuh nancep di pikiran dan hati orang. Dikatakan seperti orang gila menembakkan panah api, panah dan maut. Orang gila tuh gini, dia gak punya akal sehat. Dia gak bisa mikir. Nembak aja sembarangan, nembak, nyerang orang, bikin orang sakit hati, bikin orang terluka. Orang gila tuh orang yang gak bisa mikir. Nah kalau Anda orang cerdas, Anda bisa mikir, ayo jangan merendahkan orang dengan gurauan Anda. Kalau marah juga kira-kira, jangan sampai membuat orang lain direndahkan. Jangan hanya karena Anda merasa hebat, Anda punya posisi, Anda punya harta, Anda merendahkan orang-orang di sekitar Anda. Ingat, orang yang menindas orang lemah, menghina penciptanya. Amsal 14 ayat 31. Tetapi siapa menaruh belas kasihan kepada orang miskin memuliakan dia. Yuk jangan menindas orang lemah. Hanya karena orang punya kelemahan, Anda gak punya hak menindas mereka. Seringkali yang cantik menindas yang kurang cantik. Dibully. Waktu kita sekolah dulu, kalau ada satu anak yang rada diem dan rada aneh, mulai dibully. Mulai dijauhi, dikerjain. Natural banget dari kecil anak-anak tuh udah bisa ngebully. Saya heran. Saya pun waktu kecil dibully. Jadi saya ngerti rasanya, bagaimana rasanya direndahkan orang tuh gak enak. Saya pernah kerja sama orang asing. Dan bagaimana orang asing itu memperlakukan saya yang orang Asia, orang Indonesia dengan sesama rekan saya yang berkebangsaan barat, berbeda. Treatmentnya beda. Orang Asia dianggap lebih rendah. Saya nggak bisa ceritakan detailnya, tapi sedih ketika kita dipandang rendah sama orang. Hukumnya sekali lagi, perlakukan orang lain sebagaimana Anda ingin diperlakukan. Kalau Anda nggak suka direndahin, jangan rendahin orang lain. Kalau Anda nggak suka direndahkan, jangan merendahkan orang lain. Kalau Anda nggak suka dihina, jangan hina orang lain. Kalau Anda ingin dihargai, mari belajar hargai orang lain. Yang ketiga, beri ruang untuk kesalahan dan kelemahan. Kalau saya sadar saya punya banyak kelemahan dan kekurangan, saya pengen orang-orang di sekitar saya punya ruang untuk kesalahan dan kelemahan saya. Mari kita pun lakukan yang sama buat orang lain. Kalau kita nggak mau dihakimi, ayo jangan hakimi orang lain. Seperti kita ingin diterima dengan segala kekurangan dan kelebihan kita, mari terimalah kelebihan dan kekurangan orang lain juga. Kalau kita tuh butuh kekuatan orang, jangan tolak kelemahannya. Karena semua orang datang dengan kelebihan dan kekurangan. Ketika kita menikah, pasangan kita datang dengan kekuatan dan kelemahan, kelebihan dan kekurangannya. Banyak orang tidak mau terima kekurangannya, hanya mau kelebihannya. Banyak orang hanya mau terima kekuatannya tapi tidak bisa embrace kelemahannya. Sehingga tidak jarang pernikahan menjadi gagal, akhirnya berujung perceraian. Sama dengan pegawai-pegawai yang bekerja di perusahaan. Mereka mau kebaikan atasannya, tapi mereka nggak mau terima kekurangannya. Bosnya marah satu kali, langsung dicap jelek aja. Ayo belajar dalam hidup ini. Bukankah kita sendiri juga nggak lepas dari salah? Bukankah kita juga punya kelemahan dan kekurangan? Sebagaimana kita ingin orang terima kita apa adanya, kelebihan kita dan kekurangan kita, ayo terima orang lain juga.
Beri ruang untuk salah dan kelemahan mereka. Jangan saling menghakimi. Lukas 6 ayat 37. Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah, dan kamu akan diampuni. Kenapa kita sulit ngampunin orang? Karena kita pikir, nggak mungkin saya kayak gitu. Saya pengen share ini. Hati-hati dengan perkataan kita. Karena seringkali apa yang kita ucapkan itu kembali lagi kepada kita. Kita menghakimi orang. Dia seperti ini. Gak taunya, one day kita juga lakukan yang sama. Lalu kita diingatkan oleh hati kecil kita sendiri, oleh suara Tuhan mungkin. Kamu juga pernah buat ini. Hati-hati dengan ucapan kita. Waktu kita menghakimi orang, jangan-jangan kita juga buat sendiri. Ketika kita buat salah, bukankah kita ingin diampuni? Bukankah kita ingin diberi kesempatan lagi? Mari, ampuni orang lain. Ketika mereka buat salah, kasih mereka kesempatan. Di rumah kami, ketika anak di rumah memecahkan gelas berulang kali, saya sampai bilang, kayaknya udah selusin yang dipecahin. Dia juga ketawa, jadi sebentar kalau bunyi prang, saya udah tahu apalagi yang pecah gitu. Kenapa saya nggak marah? Karena saya pikir gelas bisa dibeli, tapi kalau kita marah berlebihan, hati yang pecah sulit diobati. Jadi berilah ruang untuk kesalahan dan kelemahan orang. Sebagaimana kita ingin diampuni, ampunilah orang lain. Kolose 3 ayat 13. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Saya ingin tutup dengan ini. Kalau orang jahat sama kita nggak perlu jahat seperti mereka. Hukum ini tetap. Perlakukan orang lain sebagaimana kamu ingin diperlakukan. Ketika orang lain jahat sama kita, jangan balas jahat. Kenapa? Taburlah yang baik, supaya orang itu pun suatu hari nanti akan membalas Anda dengan kebaikan. Saya ngalamin ini. Ada orang yang nyakitin hati saya terus bertahun-tahun, tapi saya terus konsisten tabur kebaikan buat dia, tabur kebaikan, tabur kasih. Dan hari ini dia baik sama saya, dan saya terus tabur kasih buat dia. Dengar baik, firman Tuhan itu terbukti. Apa yang kita tabur, itu yang kita tuai. Hukum dasar firman Tuhan adalah mengasihi sesama seperti diri kita sendiri. Perlakukan orang lain sebagaimana kita ingin diperlakukan. Matius 5 ayat 44. Tapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikian, kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Saya berdoa agar Anda selalu kuat di dalam kasih, terus bertumbuh dan berakar di dalam kasih, sehingga Anda tidak membalas jahat dengan jahat, tapi Anda memberi ruang untuk kesalahan dan kelemahan. Ingat, perlakukan orang lain sebagaimana Anda ingin diperlakukan. Jangan merugikan, jangan menyakiti orang. Jangan merendahkan orang lain, dan mari, jangan menghakimi, namun ampuni. Tuhan memberkati, mari kita berdoa. Bapa di sorga, tolong kami Tuhan, firman-Mu sederhana, tapi tidak mudah. Ajar kami untuk terus mengingatnya, supaya dalam apa saja yang kami lakukan terhadap orang lain, dalam apa saja yang kami berikan kepada orang lain, kami melakukannya dengan ukuran apa yang kami mau untuk diri kami sendiri. Kami mau belajar terus hidup dalam kasih Tuhan, belajar mengasihi orang lain seperti diri kami sendiri, memperlakukan orang lain sebagaimana kami ingin diperlakukan, dan menilai orang lain sama tinggi dengan kami menilai diri kami sendiri. Tuhan tolong mampukan kami biar firman-Mu bisa kami hidupi, sehingga hidup kami jadi berkat dan nama Tuhan dipermuliakan dalam hidup kami. Demi nama Yesus kami berdoa. Amen. God bless you. Keep winning.